Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Alia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah mujmal. Sebelumnya, silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Menurut bahasa, mujmal berarti global atau tidak terinci. Sedangkan menurut istilah, mujmal adalah al-mujmalu huwa al-lafdul ladzi la yufhamul ma'nal muradu minhu illa bi istifsari minal jumali. Mujmal adalah lafaz yang belum jelas artinya, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Sementara ulama usul fikih mendefinisikan mujmal sebagai al-lafdul ladzi yantawi ala iddati ahwalin wa ahkamin qad jama'at fi. Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum. Lafaz mujmal ini adalah lafaz yang samar. Dari segi sigot sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud. Tidak pula ditemukan qarinah yang dapat mengantarkan kita memahami maksudnya. Dan kita tidak mungkin dapat memahami arti yang dimaksud kecuali oleh penjelasan syari atau pembuat hukum sendiri. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, mujmal adalah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Keterangan yang menjelaskan itu disebut al-bayan, dan ketidakjelasan ayat mujmal itu disebut ijmal. Contoh lafaz yang mujmal seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama 3 kali quru. Lafaz quru disebut mujmal karena memiliki 2 arti. Lafaz quru dapat berarti suci, juga dapat berarti haid. Untuk mengetahui makna mana yang dikehendaki oleh syara, maka memerlukan penjelasan atau bayan. Dan lafaz quru ini adalah contoh ijmal dalam lafaz yang tunggal. Contoh lain seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Ayyafuna au ya'fuwallazi biyadihi 'uqdatun nikah. Memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Pada ayat ini, orang yang dimaksud sebagai pemegang ikatan nikah bisa berarti suami, juga bisa berarti wali. Maka untuk menentukan siapa di antara keduanya yang dimaksud pemegang ikatan nikah, diperlukan bayan. Ada juga mujmal dalam tempat kembalinya dhamir yang ihtimal atau layak yang menunjukkan 2 segi. Seperti hadis yang berbunyi la yamna jarun jarohu ayyagriza khosabatan fi jidarihi. Janganlah salah seorang di antara kamu menghalangi tetangganya untuk meletakkan kayu pada dindingnya. Katanya atau hu dalam dhamir di atas masih bersifat mujmal. Ia bisa kembali kepada tembok, juga bisa kembali kepada tetangga. Adapun sebab-sebab adanya mujmal, yang pertama adalah lafaz tunggal. Contoh seperti kalimat isim
seperti kata kuru dengan pengertian suci atau datang bulan. Bisa juga berbentuk kalimat fi'il atau kata kerja, seperti lafadz qola dengan pengertian berkata atau tidur siang. Juga bisa berupa huruf, seperti huruf wawu yang menunjukkan atof. Juga berupa huruf seperti huruf ila yang menunjukkan goyah, atau ma'a yang berarti beserta. Sebab-sebab mujmal yang kedua adalah karena susunan kata atau jumlah. Contoh seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 237 tentang orang yang memegang ikatan pernikahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ada beberapa kategori dari suatu lafadz yang mujmal. Kategori-kategori itu adalah termasuk lafadz mujmal adalah lafadz-lafadz yang pengertian bahasanya dipindahkan oleh syari dari pengertian aslinya kepada pengertian khusus menurut istilah syara, seperti lafadz sholat, zakat, haji, riba, dan lain-lain. Kita tahu secara bahasa sholat artinya doa. Tapi dalam pengertian syara, sholat adalah sebuah pekerjaan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apabila di dalam suatu ayat terdapat lafadz seperti sholat, zakat, haji, dan lain-lain, maka ayat itu menjadi mujmal pengertiannya sampai ada penafsiran terhadap lafadz itu oleh syari sendiri. Contoh dalam sholat, maka datanglah sunnah yang berbentuk perbuatan atau ucapan untuk menafsirkan, menjelaskan arti sholat itu. Maka Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat. Juga termasuk mujmal adalah lafadz asing yang ditafsiri oleh ayat itu sendiri. Contoh seperti lafadz Al-Qari'ah. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-4. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal faroshil mabthuth. Bahwa hari kiamat itu adalah hari di mana manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Adapun hukum lafadz mujmal, apabila terdapat mujmal baik dalam Al-Quran maupun hadis, kita tidak dapat menggunakannya sebelum datangnya penjelasan. Seperti lafadz sholat yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang cara melaksanakannya, rukunnya, syaratnya, dan juga cara melakukannya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.